Saya saya sudah ada langsung dari pemilik peternakan, boleh diperkenalkan Mas? Ya, nama saya Rizky Chandra Ferdiansah. Saya dari peternakan saya sendiri, beralamat di Lublang Teras Boyolali. Apa sih yang melatar belakangi atau motivasi Mas untuk memilih peternakan ini atau usaha peternakan ini Mas? Karena peternakan ini dari diusinya aja sudah dapat gampang dicari, sama untuk penjualannya harganya lebih stabil. Bagaimana sih Mas menghitung studi kelayakan bisnis ini? Kenapa sih Mas memilih bisnis ini dan bisa dinyatakan layak menurut Mas? Karena bisnis ini lebih mudah untuk dari pemeliharaannya aja mudah untuk dipelihara ayam, karena kekebalan ayam ini sendiri lebih pekat daripada ayam-ayam ras yang lain. Terus mengenai modal Mas, berapa sih modal awal untuk memulai bisnis ini Mas? Modal Dulunya berapa? dari tahun 2019 ya Mas ya, itu saya cuma punya 500 ekor. Itu kurang lebihnya modalnya 15 juta dulu tahun 2019 itu. Mungkin sekarang sudah menjadi berapa Mas? Tahun ini 2025 ini alhamdulillah sudah mencapai kurang lebih 22.000. Dari mana sih sumber dana Mas? Mungkin awal dulu tuh sumber dana Mas dari mana? Dulunya dari pinjaman KUR BRI itu Mas. Modal awalnya itu. Oh iya. Siapa sih target utama Mas untuk bisnis ini? Itu target utama saya adalah pengepul itu Mas. Langsung pengepul ya Mas pengepul ya? itu. Jadi bagaimana strategi pemasaran untuk menjual hasilnya? Pemasaran itu strategisnya ya di posting di FB atau di medsos itu untuk pemasarannya. Mencari pengepul-pengepul itu ya? Ya itu Mas. Bagaimana perkembangan jumlah peternakan ini Mas? Dari sekian sampai sekian, bagaimana sih kok bisa sampai sebanyak ini? Ya alhamdulillah itu dari 2019 sampai sekarang ini ada perkembangan semakin pesat, karena kami dari peternakan kami ada beberapa wilayah untuk kami sewa. Jadi untuk pengembangan ini lebih cepat. Ada kandang yang kosong saya sewa. Apakah Mas pernah memilih jenis peternakan lain selain di ayam pemotong ini, terutama di ayam chopper? Tidak ada Mas. Bagaimana cara Mas meningkatkan produktivitas ayam? Saya ada pakan alternatif, yaitu untuk menurunkan FCR. Jadi tidak hanya pakan pabrikan aja Mas, itu ada pakan alternatif, ada salah satunya ada dedaunan, daun pisang, daun singkong, daun pepaya, dan singkongnya saja bisa dimanfaatkan juga, diparut dikasihkan sama ayam untuk menekan biaya operasional pakan itu Mas. Apa ada sih Mas produk turunan dari ternak ayam ini sendiri Mas? Ada ini Mas, contohnya seperti kotorannya ini udah ada pengepulnya juga untuk pupuk organik Mas. Tantangannya apa sih, tantangan terbesar Mas di bisnis peternakan ini? Tantangan saya 5 tahun ini hanya di penjualan Mas, karena dari peternak-peternak yang lain itu lebih banyak kapasitasnya. Jadi saya kalahnya di harga jualnya Mas, itu tantangan saya. Oh, karena peternak yang lain kapasitasnya lebih besar, mungkin mereka main di harganya ya. Apa sih resiko terbesar dalam bisnis ini, terutama di peternakannya sendiri Mas? Bisa penyakit atau apalah itu? Alhamdulillah aja kalau penyakit kami segera menanganinya. Contohnya kami selalu setiap minggu itu ada penyemprotan desinfektan, contohnya itu untuk mencegah penyakit atau menurunnya wabah penyakit, dan untuk kotoran itu karena biar tidak tercemar ke lingkungan sekitar itu Mas. Itu tadi juga termasuk cara untuk menangani penyakit juga. Apakah pernah mengalami kematian massal Mas di bisnis yang pernah Mas? Alhamdulillah tidak, untuk kematian massal alhamdulillah tidak ada. Mungkin hanya kematian kecil ya Mas, kecil, 1-2 ekor ya, itu. Bagaimana Mas menangani fluktuasi harga jual ternak sama harga jual pakan Mas? Itu tadi untuk pakan itu kan saya tadi ada pakan alternatif itu untuk mengurangi biaya operasional pakannya.
Kalau untuk penjualannya kami ada apa itu kemitraan, untuk ada penampung di Salatiga itu ada karkas RPA juga mas, itu mas panen. Apakah ada dari Mas ini mungkin Mas mengandalkan kontrak mitra atau Mas itu kerja sendiri, full kerja sendiri? Oh itu saya ada kemitraan, cuman saya untuk apa itu tidak ada kontrak harga mas, itu sesuai harga pasaran yang ada di sekitar sini. Oh, jadi Mas hanya kayak mengikuti paguyuban kemitraan gitu ya Mas? Kalau Ya, soal harga itu tetap mengikuti harga pasar. Harga pasar ya Mas. Ternak ini mungkin dari awal Mas dari bibit sampai hasil panen tuh sekali siklus tuh berapa sih Mas? Berapa hari, berapa bulan kan? Itu 65 hari itu udah habis, alhamdulillah ayam itu udah habis. Jadi di sini saya 1 tahun itu bisa panen 4 kali Dalam kurang dalam lebihnya jangka waktu 1 tahun itu. Berarti siklus sekali panen itu kurang lebih 65 hari. Terus itu berapa tenaga kerja yang dipekerjakan sih Mas? Di sini ada sekitar kurang lebih 5 orang itu mas. Itu satu orang itu bisa menanggung jawab berapa ekor ayam Mas? Satu orang di sini ada 5.000 ekor mas. Untuk satu orang. Untuk itu Ya. bisa memegang 5.000 ekor. Bagaimana cara menjaga kualitas dan konsistensi hasil ternak Mas? Performa ayam ini supaya bisa stabil setiap periodenya itu dari Mas, bagaimana sih caranya Mas itu untuk menjaga kestabilan tersebut? Di sini untuk menjaga itu kami selalu konsisten itu sama tenaganya, sama ABK kandang. Untuk jam makan itu pagi jam 7 dan sore itu jam 3 sudah sampai kandang untuk pemberian vitamin agar ternak ini bisa maksimal dalam panen 2 bulan ini mas. Itu Pelajaran Mas pada bisnis ini apa sih Mas? ini untuk motivasi untuk peternak atau pemula atau kalangan remaja, ya semoga aja untuk tidak apa itu lebih mengembangkan dalam segi peternakan, pertanian, karena untuk swadaya pangan ini mas, tahun ini mas. Semoga Semoga ini peternak-peternak muda makin banyak. Ya makin semangat juga untuk mengelola peternakan ayam kampung maupun ayam ras yang lainnya.